Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan untuk proses bisnis SP 2020. Jadi pengumpulan datanya sudah kita laksanakan sensus penduduk online kemarin ya, 15 Februari sampai 29 Mei. Kemudian yang akan kita laksanakan selanjutnya adalah saat ini pendataan lapangan. Ini jadwalnya September 2020. Ya, kalau untuk petugas sensus itu nanti sekitar 15 hari kerja. Nah, kegiatannya apa saja? Yang pertama pemeriksaan daftar penduduk atau DP, kemudian verifikasi lapangan, ini door to door, kemudian pendataan penduduk. Nah, kalau kita lihat proses bisnis yang semula itu kan ada 7 ya. Jadi yang nanti saat ini kita berada di tahapan keempat ya, sudah disusun, kemudian tinggal dicetak. Ya. Tapi kita lihat dulu. Yang pertama koordinasi dan konsolidasi. Ya tentu paling tidak kita melakukannya dengan Kementerian Dalam Negeri ya, supaya apa? Supaya kita bisa mendapatkan data kependudukan ya yang berdasarkan data administrasi, dan disitulah kita kemudian melakukan penyiapan basis data dasar ya. Kemudian basis data dasar itulah yang digunakan untuk data-data yang ada di sensus penduduk online. Makanya kalau kita atau teman-teman melakukan sensus penduduk online itu sudah ada NIK, kemudian nama, alamat dan sebagainya, kakak, kemudian anggota keluarganya siapa saja, di situ sudah ada. Itu karena sudah disiapkan basis data dasar. Nah, ini 15 Februari sampai 29 Mei sudah selesai. Alhamdulillah, Blora juga sudah selesai, lumayan banyak. Kemudian tahap berikutnya penyusunan daftar penduduk ya. Jadi yang sudah sensus penduduk online, yang belum itu nama-namanya dimunculkan semua. Untuk apa? Nah, untuk digunakan di sini tahap 5 pemeriksaan daftar penduduk ya. Ini nanti bersama dengan ketua SLS kita dari BPS akan menerjunkan KOSEKA, koordinator sensus kecamatan, beserta anggota timnya berupa petugas sensus. Nah, itu melakukan pemeriksaan daftar penduduk. Ini sudah turun lapangan ini. Kemudian juga melakukan verifikasi lapangan, dicek satu persatu penduduk di suatu wilayah. Kemudian setelah diverifikasi, nah ini pendataan penduduk. Ini lengkap menggunakan short form C1. Tetapi kan kita untuk 2020 nanti di September itu ada 3 zona. Jadi ternyata tidak semua zona itu bisa diterapkan pendataan penduduk. Oke, kita lihat satu persatu. Zona yang pertama ini DOPU, drop off, kemudian pick up ya. Jadi pemeriksaan daftar penduduk ini tetap petugas sensus bersama ketua atau pengurus SLS, kemudian verifikasi lapangan. Ini konfirmasi ya keberadaan penduduk yang tidak dikenali oleh ketua atau pengurus SLS dan penduduk baru yang ditambahkan ke daftar penduduk. Kemudian melakukan drop off ya, kuesionernya diserahkan kepada penduduk yang belum SP online ya. Jadi hanya yang belum SP online. Nah, pendataan penduduknya tadi itu dilakukan secara mandiri oleh penduduk. Nah, kemudian akan dilakukan pick up atau pengambilan kuesioner oleh petugas sensus. Nah, ini warnanya hijau, berarti daerah-daerah di Indonesia ini warnanya hijau ini dilakukan sistem DOPU ya. Karena itu kategori zona 1. Kemudian zona 2, ini kuning. Ini termasuk di Kabupaten Blora, di Jawa Tengah. Nah, perhatikan Jawa Tengah itu di sini kan. Nah, semuanya kuning, semuanya zona 2. Yang dilakukan apa? Nah, pertama pemeriksaan daftar penduduk. Ya, kurang lebih sama dengan yang tadi. Petugas sensus dengan ketua atau pengurus SLS. Kemudian yang kedua, verifikasi lapangan. Nah, konfirmasi keberadaan seluruh keluarga dan seluruh penduduk yang tinggal di wilayah SLS secara door to door bersama ketua atau pengurus SLS. Nah, satu lagi di sini pendataannya tidak ada. Oke. Kemudian zona ketiga, ini wawancara. Ini ada di Papua dan Papua Barat. Nah, di sini petanya, warnanya apa ini? Pink ya. Pemeriksaan daftar penduduk, jelas, verifikasi lapangan, sama, kemudian pendataan penduduk. Ini dilakukan dengan wawancara. Oke, itu saja ya. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti untuk mekanisme manajemen lapangan kita bahas di sesi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.